apakah kita boleh support Iran yang sama-sama mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang sama-sama salatnya menghadap kiblat yang sama? Pasti ada yang akan mengatakan, Syekh, Iran itu zalim, Iran itu dan banyak warga Suriah, mereka membenci negara Sunni, mereka mengkafirkan negara Sunni, Syiah lebih bahaya dari. Pasti bakal ada yang mengatakan seperti itu, teman-teman. Dan memang menyakiti banyak warga muslim di Suriah. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri sama sekali, karena sudah terbukti dan sudah kita lihat dengan mata kita sendiri, teman-teman. Tetapi ketika mereka menyakiti warga muslim, apakah mereka tergolong kafir misalnya? Lah, mereka tetap muslim, tapi muslim zalim. Kira-kira kalau muslim melawan kafir, kita dukung siapa? Jelas yang muslim. Kalau muslim zalim melawan kafir, kita dukung siapa? Tetap juga mendukung yang muslim yang zalim itu, teman-teman. Karena walaupun dia zalim, tetap namanya muslim, teman-teman. Ulama-ulama kita dari zaman dahulu sampai hari ini tidak pernah berpikir seperti ini. Bahkan, teman-teman, Imam Ibn Taymiyah yang terkenal tegas terhadap Syiah, ini terkenal beliau tegas terhadap Syiah, terhadap Sufi dan lain-lain. Beliau pernah mengatakan, setiap orang yang beriman terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, maka ia lebih baik daripada orang yang mengingkarinya. Wa in kana hadzal mu'min min ahli al-bid'ah aw min al-khawarij aw min asy-syi'ah aw min al-murji'ah fa innal yahuda wan nasara kuffaran kufran ma'luman min ad-din bid-darurah. Walaupun orang yang beriman itu berasal dari kalangan ahlul bid'ah, berasal dari kalangan khawarij, berasal dari kalangan syiah, berasal dari kalangan murji'ah, karena sesungguhnya Yahudi dan Nasrani adalah kafir dengan kekufuran yang sudah diketahui secara pasti di dalam agama. Imam Ibn Taymiyah juga pernah mengatakan, bahkan jika dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, maka tetap dia lebih baik daripada orang yang kafir secara terang-terangan dan menyatakan kekufurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kendang, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Oke, itu tadi mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Fuli, teman-teman ya. Lalu apa hubungannya dengan video yang akan kita reaksi hari ini? Tentu saja ada hubungannya dengan isu-isu yang panas di minggu-minggu ini, teman-teman ya, mengenai Syiah, Wahabi, dan Wahyudi, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan tampilkan video dari tokoh utama kita, yaitu sang pengamat, kemudian sang ustadz katanya, kemudian Syekh Al-Fadil katanya ya, yaitu Heri Pras, teman-teman. Pernyataan dia kali ini, pernyataan dia sepicik apa, kita lihat bareng-bareng, teman-teman ya. Bercerita bahwa orang-orang Syiah dengan orang Yahudi sejatinya mereka ini hanya berpura-pura, yang dimana mengorbankan rakyat sipil agar kepura-puraan konflik mereka ini terkesan sungguhan. Karena sejatinya di balik layar mereka ini rangkul-rangkulan, teman-teman. Di dalam membantu orang-orang muslim sunni, mereka ini rangkul-rangkulan. Seperti ini persaksiannya. Entah kamu setuju dengan kata saya atau tidak, tapi ini hanya menurut saya. Dari kemarin Oke, katanya Heri Pras, persaksiannya datang dari orang Palestina. Sekarang orang Palestina sudah mahir bahasa Indonesia ya. Di tengah sibuknya berkecamuknya konflik, dia sempat mungkin belajar bahasa Indonesia. Kita nggak tahu ya, teman-teman. Dia siapa kita nggak tahu. Apa asli orang Palestina yang di tengah penindasan mereka sibuk atau mereka sempat belajar bahasa Indonesia, kita nggak tahu, teman-teman ya. Yang pasti keterangan dari pemuda ini menguntungkan bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang menjilat Amerika dan Saudi, teman-teman ya. Kita lanjutkan videonya. saat Iran mulai serang, ya saya senang karena Israel diserang dan Israel di. Tapi yang saya tidak senang itu Iran yang buatnya. Kenapa? Kalau misalkan negara lain mungkin ya, tapi karena Iran itu kayak saya kurang percaya dari mereka. Dari mereka mulai serang Israel, tidak ada kabar pun tentang.
semua sosial media hanya berbicara tentang Iran dan tentang bagaimana tentang kami setiap hari ada ratusan yang meninggal, tidak ada yang berbicara, kami meninggal dengan diam, semuanya tentang Iran dan Israel. Gara-gara tawuran antara Iran dan Israel ini berkembang, maka fokus manusia, fokus orang-orang Ke Iran. itu ke Iran dan Israel dan melupakan Palestina katanya, sehingga penindasan yang dialami Palestina makin menjadi-jadi katanya ya. Lalu mereka yang katanya bertawuran dengan Israel itu malah tidak menyinggung Palestina. apa yang terjadi di Palestina katanya. Oke, untuk membantah hal ini kita akan melihat apa yang diucapkan Imam Ali Khomeini perihal Palestina di saat Iran ini tawuran dengan Israel. Kita cek ya statusnya teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Ini perkataan Imam Ali Khomeini. Berikut ini bunyi pesan tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam sejahtera atas Palestina yang tangguh dan teraniaya. Salam sejahtera atas para pemuda gagah berani Palestina. Salam sejahtera atas gajah. Kemudian salam sejahtera atas Hama. Kemudian Jihda Islam dan semua faksi Jihda dan politik di Palestina. Saya bersyukur atas kemenangan dan kekuatan yang telah dianugerahkan Allah kepada para pejuang Palestina, dan saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Kuasa agar memberikan ketenangan kepada para keluarga syuhada yang berduka cita, agar merahmati dan mencurahkan kebahagiaan kepada para syuhada, dan agar memberikan kesembuhan kepada para korban luka. Saya juga mengucapkan selamat atas kemenangan dalam perlawanan terhadap rezim Zion. Ini statusnya teman-teman ya. Ini statusnya tentang Palestina semua ini. Ya. Anda bisa baca-baca sendiri teman-teman ya, karena terlalu banyak, tidak mungkin kami bacakan semua. Oke, jadi pernyataan atau perkataan Imam Ali Khomeini ini membantah pernyataan dari pemuda yang katanya pemuda Palestina itu, bahwasanya Iran yang katanya tawuran dengan Israel ternyata melupakan apa yang terjadi. dulunya apa yang terjadi di Palestina itu teman-teman ya. Oke. Tapi pemuda itu bisa bahasa Indonesia lah, itu Ya. kan menimbulkan tanda tanya. Hari Pras yang tahu itu ya teman-teman ya. Kita nggak tahu. Oke. Untuk membantah apa yang dikatakan Hari Pras bahwasanya Iran sama Israel ini sebenarnya temenan, sahabatan. Kita tampilkan satu video lagi dari seorang Rabi Wahyudi teman-teman. Apa yang dia katakan tentang Hizbi Syaiton kata Hari Pras. Hizbillah ini yaitu Nasrullah ya. Nasrullah. כולנו נמצאים במתח, חרדות. אנשים יושבים בבתים בחרדות עצומות. כבישים ריקים, קניונים ריקים, הכל ריק. מה מחכים? מתי אדון טרללה, לא יודע איך קוראים לו שמה, מתי הוא יחליט לזרוק עלינו טילים? ברוך השם הקמצן הזה עוד מפחד לזרוק, חבל לו על הכסף. הוא לא זורק. רבותיי, מה קרה פתאום? מדינה שלמה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. מכל פינה שיבואו, אנחנו נגיב בצורה בום. הם אומרים את זה, אבל בכל כזה רועד, שאת אומרת, כל תרחיש. הם ערוכים לכל תרחיש. כולם רועדים מפחד, לא צריך להתבייש. איך אמר נסראללה? מה שהוא לא יורד זה כדי לשגע אותנו מבחינה פסיכולוגית. Oke. Itu tadi pernyataan dari seorang rabi yang mengejek, menghina, meremehkan dan mencemooh Nasrullah katanya ya. Itu kalimat ejekan kepada Hasan Nasrullah. Dia karena dia nggak ingin menyebut namanya Nasrullah atau siapalah itu, saya nggak tahu kan gitu bos ya. Mana katanya akan membuat kita takut. Ternyata sekarang dia nggak ada suaranya, nggak ada tindakannya, nggak ada pengaruhnya. Ya, mungkin dia lagi bokek katanya, mungkin dia lagi miskin, nggak punya uang untuk nakut-nakutin kita. Jadinya sekarang ternyata sunyi, sepi, nggak ada ancaman-ancaman, nggak ada hal yang menakutkan
yang mereka berikan pada kita. Intinya akan begitu bos ya. Ini kalimat-kalimat ejekan teman-teman ya. Jadi apa yang dikatakan Harry Pras tentang hal ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh Cak Nun sebenarnya tuh. Cak Nun memprediksi hal ini yang terjadi sekarang ini di tahun 2025 ini antara Iran dan Israel. Ini sudah diprediksi oleh Cak Nun pada tahun 2012 tuh. Jauh. Jauh. Kita cek teman-teman ya. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia membela mana? Israel itu juga melakukan provokasi-provokasi yang luar biasa di Arab Saudi dengan meningkatkan faham-faham yang kemudian menguasai Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, yang tujuannya sederhana, yaitu memutus hubungan batin antara umat Islam dengan hatinya Rasulullah SAW. Bapak sekalian ya. Nah, jadi tingkat provokasinya dari adu domba fisik sampai psikologi dan batin seperti itu. Dan ini serius. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia membela mana? Membela Iran apa membela Israel? Kan kini mesti kerengan dewe engko, Pak. Separuh mbelo Iran, separuh mbelo Israel, utawa ora mbelo sapa-sapa wong ya ora mudeng gitu. Oke. Itu tadi teman-teman prediksi dari Cak Nun di salah satu kesempatan ketika beliau berceramah pada tahun 2012. Sama persis apa yang terjadi saat ini. Bahkan diprediksi orang Indonesia akan membela mana? Ternyata yang benar ada yang bela si rewel, Ada yang bela Iran ya, ada yang nggak bela siapa-siapa ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.